Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah amplifier mereknya Martin Roland. Keren mereknya, yang katanya bisa hidup tapi nggak ada suaranya. Kronologinya tuh waktu dipakai buat musik kan tiba-tiba hilang aja suaranya kayak gitu. Ayo langsung kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup. Kita setel musik. Musiknya udah play dan kita gedein. Inputnya saya pakai aux di belakang. Itu dia. Dan iya bener, nggak ada suaranya sama sekali. Tapi lihat, tuh potensial volumenya agak ngaco dia. Kemungkinan besar sih kerusakan, nyetrum ya. Kerusakan terletak pada potensio musik ini. Ini aturan kalau kita putar ke kanan dia kan naik. Tapi ini enggak. Dia ngaco. Tuh, aturan dia minimal ya, tapi dia naik lagi. Coba kita bandingkan dengan yang lain. Oh, ngaco semua. Udah. Ini malah nggak bisa diturunin lagi nih. Catatan ya, saya tadi nggak ngedengerin suara relay yang hidup karena di sini ada speaker protektornya. Aturan waktu dihidupkan relay itu bakal bunyi cetek. Kalau dia nggak bunyi, nggak bakal ada suara musiknya. Kita matiin. Coba kita hidupin lagi. Iya, saya nggak ngedengerin ada suara relay sama sekali. Dan volume mic sekarang nggak bisa diturunin sama sekali nih. Error ini. Langsung aja kita bongkar. Kerennya ampli ini masih segel tuh. Ternyata isinya mirip kayak ampli-ampli pada umumnya. Terus dia pakai trafo toroid dan mesinnya tuh cuma segini aja tuh. Kecil banget. Ada 3 buah mainboard di sini. Mainboard panel depan. Ini untuk mainboard penguat akhir dan power supply. Di rangkaian ini ada sekitar 4 buah fuse. 1, 2, 3, 4. Yang saya hitung nomor 3 ini nih, saya curigai rusak. Karena dari bentuk fisiknya sih, dia kelihatan putus gitu. Coba aja langsung kita tes. Kira-kira beneran putus apa enggak sih? Menggunakan ampermeter digital, skala dioda. Yang fuse saya hitung nomor 4, enggak putus. Yang nomor 3, muncul angka 145 tuh. Fuse nomor 2, tuh, nggak putus deh. Fuse nomor 1, nggak putus juga. Kalau angkanya naik turun ini karena tangan saya nggak bisa menjangkau bagian fuse-nya dengan pasti, soalnya agak bergerak-gerak. Yang fuse nomor 3 ini aja ini, yang mencurigakan banget. Coba kita lepas fuse nomor 3 dan kita ganti. Fuse-nya rusak waktu saya lepas. Cuman sebelumnya memang udah kelihatan sih kalau misalnya dia putus, dan diukur pun putus juga. Informasi yang ada di PCB-nya itu fuse-nya berukuran 5 ampere dan saya udah punya penggantinya. Fuse 5 ampere. Sekarang kita pasang, terus kita tes. Udah saya pasang fuse-nya nih. Gini deh. Sebelum saya pakai input audio, saya mau colokin dulu dan mau tahu kira-kira relay speaker protektornya bakal aktif apa enggak. Soalnya sebelumnya kan nggak mau aktif dia. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita hidupin. Relay speaker protektornya nggak kelihatan aktif sih. Dan potensio volumenya pun masih bermasalah ini. Ini juga nggak mau dikecilin sama sekali. Saya matikan lagi. Sekarang saya hidupin lagi. Tuh. Ada masalah di sini dan relay speaker protektornya otomatis berfungsi untuk mengamankannya. Makanya dia nggak aktif. Ternyata bukan cuma fuse kerusakannya. Tadi nggak sempat kerekam. Ada yang nyala tadi di sebelah sini waktu saya hidupin pertama kali. Di sebelah sini tuh ada nyala lep. Saya pikir lampu backlight dari panelnya, rupanya fuse yang nomor 1 itu putus. Begitu fuse ini diganti, fuse yang ini putus. Ada masalah sama rangkaiannya. Jadi sebelum kita ganti fuse yang nomor 1 ini, kita harus cek di bagian bawah sana. Kira-kira ada yang putus atau ada yang korslet apa enggak. Pastinya ada yang korslet ini. Sampai bisa memutuskan fuse. Ternyata ada transistor final yang short. Nih. Tuh. Sedangkan yang lain enggak. Satu aja yang rusak. Ini nih. Kita lepas. Seperti ini posisinya, dan yang ini adalah transistor penguat akhir bertipe Toshiba 1943. Dan yang ini Toshiba juga bertipe 5200. Kita cek transistor Toshiba yang bertipe A1943. Nyambung total, korslet. Inilah yang menyebabkan sekringnya putus. Kita cek transistor Toshiba bertipe C5200. Ini masih bagus. Coba kita cari kaki basisnya sebelah mana. Kayaknya sih basisnya nomor 1. Iya bener. Ini kaki basis dan transistornya masih bagus. Kita cek yang sebelah sini. Kalau untuk sisi sebelah sini, transistor yang ini bertipe C5200. Kita cek. Masih bagus. Sedangkan yang di sebelah sini, ini bertipe A1943. Kita lihat. Ternyata masih bagus. Tuh. Ternyata satu transistor aja yang rusak. Saya udah dapetin penggantinya ini, transistor Toshiba 1 set. 2SA1943 sama 2SC5200. Tapi saya bakal pakai satu aja. Yang 2SA1943. Karena kan yang rusak cuma satu. Terus saya nemuin ada sebuah transistor dengan tipe H649A. Yang rusak ini kolektor dan emitornya tuh korslet. Letaknya ada di sini. Dan kalau di PCB-nya di sini dia. Saya mau cari dulu transistornya. Nanti saya ganti dengan yang baru. Sementara itu saya mau pasang transistor 2SA1943-nya yang baru ke sini. Sekarang transistor baru A649 atau H649 udah saya ganti dengan yang baru. Waktunya kita tes nih. Yang pertama saya pengen tahu adalah apakah relay speaker protektornya aktif saat kita hidupkan dan errornya hilang. Nanti baru kita colokin audio input. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup.
Relenya aktif tuh. Klik. Kita hidupin. Oh, kalau potensionya ini memang problem lain lagi nih. Tapi relaynya udah aktif itu. Ini saya matiin ya. Saya hidupin lagi. Bismillah. Tuh. Sekarang masalahnya di potensio ini, yang error semua nih. Yang ini nggak bisa dikecilin nih. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita tes saja, jangan-jangan cuman displaynya aja yang rusak, tapi potensionya normal. Siapa tahu cuman seperti itu. Jadi ayo aja langsung kita tes. Ini musiknya udah play dan udah saya pasang di input sebelah sana, input aux, dan speakernya pun udah saya pasang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, relaynya udah nyeklik, inputnya aux, musiknya udah play, nggak ada suara musiknya keluar. Kalau ini kan untuk karaoke, untuk mikrofon sama echo. Kalau musik yang ini potensionya diputer nggak normal, dan suara musiknya nggak keluar. Ini volumenya udah maksimal. Nggak keluar suaranya, jadi kayaknya harus bongkar panelnya dulu. Dan sekarang udah ada suaranya. Tahu nggak gimana caranya? Tadi aku sentuh bagian ini dan aku sentuh bagian ini. Ini potensio nih. Udah aku pancing lah ceritanya. Di turun kontrolnya tuh aku korsletin pakai tangan gini, punjet grup gitu. Habis itu potensio volumenya ini aku tekan gini, baru diputer, baru mau udah ditekan gini terus diputer. Tuh, kalau gini aja kadang-kadang dia nggak mau tuh, jadi dia harus ditekan tuh. Mungkin kayak gitu caranya. Coba yang ini. Enggak juga. Ini memang error aja panelnya. Tuh, digedein pun malah makin turun. Pelan banget suaranya. Padahal ini volumenya udah maksimal di inputnya tuh. Sebelum kita lanjut untuk memperbaiki potensio atau panel di bagian depan sini, ada baiknya coba kita perbaiki dulu bagian inputnya. Ini ada volume, dan ini kalau digerakin suaranya bakal berubah. Lebih kecil atau lebih besar. Artinya potensionya rusak, jadi harus diganti. Kita bongkar lagi. Ini dia potensio yang rusak. Ukurannya 10K. Yang sebelahnya juga 10K. Bisa kita ganti dua-duanya atau coba kita bisa bersihin dulu, kita semprot pakai cairan pembersih. Dan untuk panel ini ada berbagai macam model potensio, yang potensionya nih custom, nggak ada dijual di toko ini. Meskipun stereo mono, tapi tuasnya tuh tuas panjang gitu loh, nyambung sama bagian yang khusus diciptakan untuk amplifier ini. Tuh, tuas potensionya kayak gitu, gak ada dijual itu. Ini dia bagian dalam dari
panel kontrol depannya. Tuh. Kita coba bersihin dulu deh ya sebelum kita ganti. Kita semprot. Yang satunya juga. Kalau habis disemprot sembuh, nggak perlu kita ganti. Kalau nggak sembuh ya harus kita ganti potensionya berukuran 10K stereo. Ayo kita lihat hasilnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nggak grek-grek lagi sih, cuman speaker saya kayaknya nggak kuat. Jadi kalau gede atau setengah gitu dia geber, jadi kita kasih volumenya 1/4 aja. Volume depannya saya kecilin separuh. Lumayan lah. Kan ini aja nih masalahnya, mic-nya nggak bisa diturunin volumenya. Kalau mau gedein harus dipencet seperti ini, ditekan pelan-pelan. Geber dia, kegedean inputnya. Nggak perlu ganti potensio kalau kayak gitu. Ternyata pas saya udah melakukan uji coba dengan volume agak besar, transistornya rusak lagi. Dan saya coba untuk cari penyebab transistornya rusak. Ternyata ada resistor yang hampir nggak kelihatan. Ini berukuran 2,2 ohm yang ternyata bagian bawahnya tuh terbakar. Dan waktu saya tes sebelumnya on board itu memang dia putus. Akhirnya saya mau mengganti dulu nih dua buah komponen ini dengan tipe B649A untuk transistornya dan resistor 2,2 ohm. Transistor dan resistor ini berhubungan langsung sama transistor penguat akhir yang rusak ini. Ini dia letaknya. Salah ding, yang benar letak transistornya ada di sini dan resistornya ada di sini gitu. Bukan ada di blok sebelah sini, tapi di sebelah sini. Karena ditaruh di atas tuh susah, akhirnya saya taruh aja di bawah seperti ini. Yang penting aman. Kita lihat hasilnya seperti apa setelah kita ganti komponen tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Relaynya bunyi dan di speaker ada suara mendesis. Sekarang kita play musiknya. Sounds normal. Nggak ada suara grek-grek kayak sebelumnya, karena resistor yang terbakar itu udah diganti. Saya mau uji coba dulu beberapa jam, hasilnya nanti saya tunjukin sama kalian. Ternyata ampli ini memang dikhususkan untuk karaoke, jadi musiknya itu mono. Balance ini, kalau misalnya saya rubah ke kanan atau ke kiri pun, dia nggak akan berubah juga suaranya. Tapi kalau udah kita colokin mikrofon, ini left dan right itu keluar semua suaranya nih ya.
Cek one, cek satu, cek tes. Nah ini dua-duanya keluar suaranya. Gitu, berarti ya sekarang amplinya udah normal. Sebelumnya kan amplifier ini ada suara seraknya, dan suaranya tuh pelan banget. Penyebab amplifier suaranya pelan dan ada suara serak itu biasanya ada komponen yang rusak. Coba cek komponen yang berhubungan sama transistor penguat akhir. Misalnya ada resistor yang terbakar atau transistor driver yang putus atau korslet. Kita final test dulu ya sebelum kita balikin ke yang punya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, input musiknya udah masuk. Kita hidupin. Suaranya udah jernih, nggak ada kemereseknya. Sekarang coba pakai mic. Tuh. Cek satu, cek tes. Dua-duanya bunyi nih. Speaker yang ini dan speaker yang itu. Cek tes, cek one, cek satu. Dicoba cek. Cek satu, cek tes. Oke, kayak gitu cara memperbaikinya. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.